Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, "You must follow me." Kamu harus mengikuti aku. Ketika Tuhan menyampaikan perintah ini kepada Simon Petrus, keadaan mereka pada saat itu adalah ketika para murid sedang dalam keadaan mungkin ketakutan, mungkin ragu-ragu. Apakah Tuhan kembali? Karena pada saat itu Tuhan Yesus mati, ya, dan mayatnya tidak ada, dikuburnya tidak ada, dan mereka tidak tahu ada di mana. Keadaan murid-murid pada saat itu dalam keadaan ketakutan, gelisah. Apa yang harus dilakukan? Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena gembalanya, karena pemimpinnya tidak ada. Di kuburnya juga tidak ada. Mereka semua dalam keadaan ketakutan. Termasuk Simon Petrus. Bahkan ia punya rencana untuk kembali ke dunianya yang lama, kembali lagi menjala ikan. Jadi ketika Tuhan bertemu dengan mereka, menampakkan diri kepada mereka, mereka dalam keadaan ketakutan, ya. Pada saat itu mereka lagi bimbang, apa yang harus dilakukan, apa lagi yang harus dilakukan. Tidak ada lagi yang harus dilakukan. Kami harus ikut siapa? Tidak ada lagi yang selama ini mereka mengikuti Yesus, yang selama ini mereka selalu mengikuti Yesus kemana aja Yesus pergi. Bahkan ketika banyak orang yang mengikuti dia, selain daripada 12 murid ini, ada banyak orang yang ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut. Selama hidupnya banyak orang yang mengikut Yesus. Dan murid-muridnya tahu jelas bahwa Yesus diikuti orang banyak. Dan mereka merasa tenang karena betul, ini sekarang aku mengikuti dia. Tapi ketika saat itu mereka bingung, siapa lagi yang mesti diikutin? Tidak ada lagi. Sampai akhirnya mereka mendengar suara Yesus di pantai, ya, menampakkan diri Yesus yang kesekian kalinya. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka sekian kalinya. Tapi kepada Petrus saat itu, pada setiap orang yang ada yang ikut menjala ikan dengan Petrus, mendengarkan juga perintah daripada Tuhan Yesus. Tapi kamu harus mengikut aku. Kamu harus mengikut aku. Mengikuti seluruh kehidupanku, mengikuti semuanya. Ya. Sekarang coba kita buka terlebih dahulu di dalam Lukas, ya. Lukas 9. Lukas 9 ayat yang 57. Nah, ini kita kembali, kita flashback, ya. Sebelum Tuhan Yesus mati, ya. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang sudah dia pilih, yaitu ke-12 murid ini yang sudah pilih, mereka berjalan dari kota ke kota terus mengabarkan Injil, ya. Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata,
Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan surga. Setelah Tuhan memilih murid-muridnya, ini kita flashback ya, sebelum ketika Tuhan berkata perintah terakhir kepada Petrus, you must follow me. Dia sudah banyak yang mengikuti Yesus. Ya, ini di luar daripada ke-12 murid. Ya. Ada yang mau ikut. Ya. Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. I will follow you. Wherever you go, I go. Nah, gitu kan. I will follow you wherever you go, I go. Wah, ini orang pertama kali ngomong, aku mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi, aku pergi. Tuh. Ya. Tapi Tuhan ngomong, aku pergi kemana? Serigala punya liang, punya tempat. Burung ada sarangnya. Kalau dia terbang kemana-mana, kembali ke sarang itu. Tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya kalau kamu mau mengikuti aku, perjalananku, kehidupanku, jalurku, jejakku tidak akan pernah berhenti. Tidak ada kata selesai. Karena Yesus anak manusia kekal adanya. Jadi nggak bisa kamu berkata, I will follow you wherever you go, I go. Setelah Yesus berkata demikian, lalu dia jawab, iya Tuhan, aku akan ikut, tapi izinkan aku menguburkan Bapakku. Tuhan katakan, biarin aja orang mati nguburin orang mati. Maksud dari orang ini yang berkata, Tuhan izinkan aku menguburkan Bapakku, baru aku mengikut engkau. Saudara, kalau orang mati bapaknya, itu ada warisan yang ditinggalkan. Jadi dia ini mau nunggu warisan itu selesai turun, baru dia mau ikut Tuhan Yesus. Orang kalau mati itu ada peninggalan, ada segalanya, ada uang dari yang diberikan orang. Nah itu mau ditungguin dulu supaya start itu aku punya duit, aku baru ikut Tuhan. Ya. Tuhan katakan, biarkan orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Tidak tahu apakah dilakukan atau tidak orang itu. Tapi orang lain lagi berkata, Tuhan, aku akan mengikut engkau, tapi izinkan dulu aku pamitan kepada keluargaku. Salah gak sih pamitan kayak gini? Iya. Tapi Tuhan katakan, karena tujuannya dia bukan pamitan untuk berkata kepada orang tuanya, aku akan mengikut Tuhan. Tapi dia mau mencari alasan. Dia hanya mau mencari sesuatu. Dia mau melihat lagi apa yang selama ini dia dapat, apa yang selama ini dia punya. Itu hanya sekedar alasan. Makanya Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang mau mengikut Tuhan tapi masih terus menoleh ke belakang, melihat masa lalunya, melihat apa yang selama ini sudah dia capai, tidak layak untuk kerajaan Allah. Maka ketika Tuhan berkata kepada Simon Petrus, pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, setelah semua peristiwa yang Petrus lakukan, menyangkal Tuhan Yesus dan semuanya, Tuhan menegaskan sekali lagi kepada dia, kamu harus mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar mengikut seperti yang kemarin-kemarin ini, tapi kamu harus mengikut aku, mengikuti semuanya. Tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi melihat apa yang selama ini dia pernah capai, tapi dia harus mengikut Yesus. Seperti yang Tuhan katakan kepada orang-orang di sini, bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya kalau kamu mengikuti aku, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata retire, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata Tuhan aku berhenti dulu ya, Tuhan aku stop dulu ya, Tuhan aku istirahat dulu ya. Tidak ada. Tidak ada kata berhenti. Karena anak manusia tidak berhenti
bekerja. Karena anak manusia juga berkata, Yesus berkata bahwa Bapakku tidak berhenti bekerja. Barang siapa mau mengikut aku, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata istirahat dulu ya Tuhan, berhenti dulu ya Tuhan. Tapi terus, karena Tuhan Yesus anak manusia itu kekal dan selama-lamanya. Dan apa yang dia kerjakan, walaupun pada saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia akan naik ke surga, tetapi pekerjaan dia, apa yang dia jalankan, apa yang dia hidupi, apa yang dia kerjakan, apa yang dia kehendaki, itu kekal selama-lamanya. Tidak berhenti kalau Tuhan sudah tidak ada. Oh, Tuhan sudah naik kok, Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan sudah kembali ke surga, berarti selesai pekerjaan. No, itu selama-lamanya. Makanya Tuhan katakan, you must follow me. Mengikuti aku seperti aku mengikuti Bapakku. Mengikuti aku seperti aku mengasihi Bapakku. Mengikuti aku seperti aku taat dan setia kepada Bapakku. Mengikuti seluruh programnya Bapa. Seperti Tuhan Yesus, dia mengikuti semua apa yang dikehendaki Bapa di dalam kehidupannya. Semua yang Bapak mau anak kerjakan, anak kerjakan. Untuk mati di kayu salib, anak kerjakan. Semuanya dikerjakan. Nah, ini kamu harus mengikuti aku. Kita lihat tadi Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang umum. Selalu banyak dalih, selalu banyak alasan. Aku mau ikut Tuhan, tapi tunggu ya Tuhan, nanti ya Tuhan kalau aku sudah selesaikan hal ini. Nanti ya Tuhan kalau aku sudah punya ini. Nanti ya Tuhan kalau aku sudah punya uang. Nanti ya Tuhan kalau masalahku sudah selesai. Nanti ya Tuhan kalau segala sesuatu sudah beres di rumahku, aku mengikut Engkau. Nanti Tuhan kalau anak-anakku sudah gede. Nanti Tuhan kalau aku sudah selesai kuliah. Nanti Tuhan kalau aku sudah selesai cari pekerjaan. Nanti Tuhan kalau aku sudah dapat pekerjaan. Banyak sekali alasan mau mengikut Tuhan. Tapi terima Yesus katanya, percaya Tuhan Yesus. Tapi mengikut Tuhan bukan hanya terima Yesus, percaya Yesus. Mengikut Tuhan adalah menyerahkan seluruhnya, menyerahkan kehidupannya semuanya dan mengikuti apa saja yang Tuhan kerjakan. Tidak ada waktu bagi kita untuk berkata nanti Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara dipanggil, saudara dipilih, ikutlah aku. Berarti saudara hari ini mendapat suatu kesempatan yang emas dari Tuhan. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan berkata, ikutlah aku. Berarti kita mendapat suatu hak istimewa, spesial. Berarti kita ini diperhatikan oleh Tuhan kalau Tuhan berkata, ikutlah aku. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Petrus, kamu harus ikut aku. Berarti Petrus itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan saudara semua yang hadir di sini, PGY dan semua saudara-saudara yang lain yang di rumah, ketika engkau mendengar bahwa Tuhan berkata, ikutlah aku, berarti engkau dianggap spesial oleh Tuhan. Katakan amin. Mengikuti semua yang Tuhan Yesus lakukan, mengikuti segala programnya Tuhan, mengikuti semuanya. Gak dikatakan stop dulu ya Tuhan, berhenti dulu ya. Aku udah tua Tuhan, berhenti ya Tuhan. Badanku sudah capek, aku berhenti ya Tuhan. Memang saudara, mengikut Tuhan itu membutuhkan suatu pengorbanan, membutuhkan suatu kasih yang besar. Dan kalau dagingnya kita saja yang berkorban, kita gak bisa. Tanpa kasih dari Bapa kita gak mampu mengikuti Tuhan. Yesus Kristus mengikuti kehendak Bapa. Kalau Bapa tidak memberikan kasihnya kepada Yesus, Yesus pun tidak mampu. Sebagai anak dia membutuhkan rohnya Bapa itu ada di dalam dia. Itulah yang memampukan Yesus terus berjalan. Roh Kudus menguasai Yesus, Roh Kudus mengurapi Yesus. Sehingga Yesus mampu berjalan memikul salib. Sehingga Yesus kuat menahan cambuk, kuat menahan dera, kuat menahan cercaan, kuat menahan ancaman, kecaman, cemooh. Belum pukulan, apalagi itu paku
di kayu salib. Hanya Roh Allah yang bisa membuat dia mampu kuat mengikuti kehendak Bapa. Ketika Tuhan berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sebelumnya Tuhan sudah menghembusi dia dengan Roh-Nya. Tuhan sudah menghembusi murid-muridnya dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu terimalah Roh Kudus. Maka semua murid itu sudah memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam mereka. Dan ketika Petrus mendengar ikutlah aku, dia sudah menerima Roh Kudus. Sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan Tuhan. Apakah kamu mengasihi aku? Ya Bapa. Apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Apakah kamu mengasihi aku? Yang bisa menjawab hanya Roh Allah, hanya Roh Kudus. Dan kepada saudara dan saya yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah percaya pada Yesus Kristus, di dalammu ada Roh Kudus. Engkau sudah menerima Roh-Nya yang kudus. Dan ketika Yesus berkata, kamu harus mengikuti aku, maka Roh Kudus yang di dalam kita itulah yang memampukan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Bukan kemauan kita, bukan kemampuan kita. Kita lihat aja yang di Yohanes. Ketika itu pun Petrus kalau berdasarkan kemampuannya sendiri, dia pengen tahu orang lain gimana. Kalau aku begini, orang lain gimana? Tapi Tuhan mengingatkan kembali kepada Petrus, orang lain bukan urusan kamu, tapi kamu harus mengikut aku. Ini yang Tuhan mau katakan juga di Lukas. Kalau setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau ngikut Yesus, jangan kita menoleh lagi ke belakang, artinya kembali ke masa lalu. Ya, Tuhan juga mengingatkan, jangan kamu kembali lagi menjadi penjala ikan. Sekarang kamu harus menggembalakan domba-dombaku, bukan menjadi penjala ikan, tapi menggembalakan domba-dombaku. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada Petrus. Ya. Mungkin banyak orang yang berkata, mengikut Tuhan gampang banget ya. Sudah pokoknya dibaptis, terima Yesus, semua terima Yesus. Ya dibaptis, nah, gampang kan? Tinggal dibaptis, kemudian ikut datang ke gereja, oke. Ikut beribadah, oke. Ikut menyanyi, ya bisa. Melayani, oh ya bisa, kemana kemari. Tapi yang diikuti bukan Tuhan Yesus, bukan Yesus, karakter sifat kehidupan Yesus, tapi hanya pelayanan yang diikuti. Penuh pelayanan diikuti, tapi Yesusnya tidak diikuti. Karakter sifat Yesusnya tidak diikuti. Kemana saja aku ikut, engkau pergi aku ikut. Nah, belum tentu. Banyak orang yang terakhirnya berkata, capek aku Tuhan, capek aku Tuhan, aku pamitan dulu ya Tuhan. Tidak ada pensiun ya, sekalipun masih muda tidak ada kata pensiun. Mengikut Tuhan tidak ada kata retire, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata cukup ya Tuhan, stop ya Tuhan, capek Tuhan, tidak ada. Sekalipun memang capek, tapi tidak bisa berhenti ya, tidak bisa berhenti sampai Tuhan yang menghentikannya. Sekalipun kita mati, kita tidak berhenti saudara. Bukan berarti kalau kita mati, kita harus mati meninggalkan tubuh ini berarti kita berhenti. Tidak. Justru sebelum kita mati, kita ini harus terus mengikuti Yesus supaya kekal selama-lamanya. Amin. Tubuh, kalau hanya bergantung dengan tubuh ini gak lama. Tubuh ini gak lama, gak bisa lama. Apakah kita diangkat oleh Tuhan tapi tubuh ini tetap akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh ini tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi kita tidak bergantung dengan tubuh ini dalam arti, wah selama aku kuat aku melayani, selama aku kuat aku bisa melayani. Kita bergantung dengan tubuh ini aja. Selama aku ada uang, aku mau buka ini, mau pelayanan ini. Kalau nggak ada, tidak ada pelayanan, tidak bisa juga. Karena kita melayani sama mengikuti siapa? Mengikuti Yesus Kristus, Tuhan
Allah Bapa kita. Ya. Selama-lamanya tidak terhalang dengan tubuh ini. Justru sekarang kita harus persiapkan bagaimana kita mengikuti Yesus Kristus. Makanya Tuhan mempersiapkan Petrus dengan pertanyaan-pertanyaan, dan kamu harus mengikut aku. Walaupun belum sudah disampaikan tentang bagaimana Petrus akan meninggal, tetapi kamu harus tetap mengikuti aku, supaya bukan hanya cara meninggalku yang kamu ikuti, tapi supaya sampai selama-lamanya kamu mengikuti aku. Amin. Saya coba mau ini dulu, ada sedikit game ya. Ini ada PK dan Nasya kan. Aku minta bantuan supaya sebagai contoh. Come here. Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. I will follow you wherever you go, I go. Ya, contoh ya bagi teman-teman ya. Kalau ngikutin orang tuh kayak gimana? Tuh, kamu ngikutin saya kan? Mau ngikutin saya. Nah, kalau mau ngikutin itu kayaknya gimana? Mau yang di depan apa yang di belakang? Di belakang, yakin? Nah, yakin. Kalau di depan nggak bisa. Ada spion. Tapi mengikuti, oke, kalau ini saya jalan, berarti ikut ya. Nih, ikut. Kalau saya berhenti, ikut berhenti. Mau jalan, jalan lagi. Berhenti. Ya. Kalau saya bergerak, ikut bergerak nggak? Ya, bergerak. Mengangkat tangan, ikut. Berjalan, ya, ikut. Mengambil sesuatu, nah, saudara bisa tahu kan? Bisa ngeliat ya, yang kalian. Nih dua ini pengikut saya, tapi dia benar-benar nggak? Yang mana sih yang benar-benar mengikuti saya? Gerakan saya diikutinya, gerakan saya diikutinya. Nah, saya nggak bisa ngeliat mereka. Kalian yang melihat ya, siapa yang paling mengikuti saya. Nah, oke, ini baru gerakan. Tapi apakah mereka mengikuti mata saya? Apakah mereka mengikuti keinginan hati saya? Tahu nggak ya? Kira-kira yang saya butuhkan apa, tahu nggak ya? Nggak tahu ya. Bika, Nasya nggak tahu ya? Tidak tahu kan? Kalau ngikuti tadi gerakan kemana dikatakan, Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tadi ngikuti, ya, gerakan semuanya diikuti. Makanya Tuhan katakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala mempunyai liang, kelihatan liangnya, betul kan? Burung ada sarangnya, kelihatan sarangnya. Tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak orang itu mengikuti seperti ini. BK, Nasya mengikuti Yesus. Yesus pergi diikutin, kemana-mana diikutin. Kemudian doakan orang sakit, ikutin semuanya. Mereka mengikutin kan? Nah, banyak orang seperti itu. Tapi mereka tidak tahu kehendaknya Yesus. Mereka tidak tahu apa yang contoh di sini saya. Mereka belum tahu keinginan saya apa. Mereka belum tahu. Mereka tidak tahu. Betul? Kenapa? Padahal mereka selalu dekat di dekat saya, di belakang saya. Tapi mereka nggak tahu hari ini saya mau apa. Mereka nggak tahu. Banyak sekali orang kepingin mengikuti Yesus kemana-mana. Yesus angkat tangan, semua angkat tangan. Yesus melakukan ini, dia melakukan ini. Oh, ini semua dilakukan, kemana-mana dilakukan. Setelah Yesus melakukan, mereka baru melakukan.
Tapi mereka tidak tahu kalau saya haus, saya kepingin minum. Mereka nggak tahu, ya kan? Mereka nggak tahu, ya kan? Nggak tahu karena mereka mengikutin saja. Ya. Karena mereka ini belum masuk di dalam saya, jadi tidak tahu keinginan saya. Betul? Thank you, Nasya, Beka. Mau minum? Mau minum. Makanya Tuhan berkata kepada Petrus, you must follow me. Mengikuti aku, keinginanku, kehendakku. Kamu harus masuk di dalam aku supaya kamu tahu apa yang aku ingini, apa yang aku ingin lakukan, kehendakku, isi hatiku, programku. Banyak follower, pengikutnya Yesus banyak sekali. Sampai hari ini banyak yang cuman ngikut begitu saja. Ada ini KKR di sana, ikut KKR di sana. Ada seminar di sini, ikut seminar di sini. Ikut semua, semua seminar diikuti, semua KKR diikuti. Tapi sifatnya Yesus tidak diikuti. Kehendaknya Yesus tidak diikuti. Semua seminar dapat semua, piagam-piagamnya dapat semua. Di rumahnya banyak tempelan piagam segala macam. Tapi sifatnya, hatinya tetap mengikuti hatinya sendiri. Tidak mengikuti Yesus. Sampai kemana-mana dikejar. Yesus sampai kemana-mana dikejar. Mereka sampai bingung, seberang sana mereka ikut nyebrang. Yang dikejar apa? Roti, makan, berkatnya yang dikejar. Tapi tidak melakukan kehendaknya. Nah, ini namanya cuman pengikut, follower. Tetapi yang Tuhan Yesus mau katakan, mau kehendaki Petrus lakukan, kamu harus mengikuti aku, bukan sekedar follower, tapi betul-betul kamu harus masuk di dalamku, dan baru kamu bisa mengikuti aku. Amin. Tidak seperti yang lain-lain nih. Tunggu ya Tuhan, tunggu ya. Ada waktunya aku mengikut Engkau. Tunggu, kalau waktuku sudah selesai, pekerjaan rumah sudah selesai, aku pergi mengikut Engkau. Kalau belum, aku kerjakan pekerjaan rumah. Tunggu ya Tuhan. Aku pamitan dulu dengan keluargaku, bereskan dulu pekerjaan di rumah. Tunggu ya Tuhan. Kalau sekolahku sudah selesai, tunggu ya Tuhan. Kalau bisnisku sudah selesai, tunggu ya Tuhan. Banyak tunggunya semuanya. Mereka mengatur seakan-akan semua kehendak Tuhan. Padahal yang dikatakan mengikuti Yesus itu adalah Yesus yang mengatur kehidupan mereka. Kalau kita mengikuti Yesus berarti Yesus yang menentukan. Yesus yang mengatur kehidupan kita. Bukan kita yang mengatur waktunya. Bukan kita yang mengatur kapan. Tapi Yesus yang mengatur kehidupan kita. Yesus yang mengatur kapan kita pergi ke sana. Yesus yang mengatur kapan kita melakukan itu. Semua yang Tuhan kehendaki. Amin. Butuh proses. Tuhan tahu untuk seorang Petrus harus diproses. Lewati segala persoalan, lewati segala masalah. Ketika dia memberikan perintah, kamu harus mengikut aku, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus gak dapat uang untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus tidak dikasih uang untuk buka, untuk kasih makan orang. Tapi perintah Tuhan adalah kasih mereka makan. Kasih makan domba-dombaku, pelihara domba-dombaku, tidak ada uangnya. Tapi kamu harus mengikuti apa yang aku lakukan. Nah, Tuhan sudah mewariskan, Tuhan sudah meninggalkan, Tuhan sudah memberikan suatu teladan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, cuman dari 5 roti dan 2 ikan. Semuanya kenyang. Nah, itu harus dia ikuti. Bukan tunggu Tuhan, aku kasih makan domba-dombamu. Tunggu kalau uangnya sudah cukup. Tunggu kalau ada donatur. Tunggu kalau ada yang persembahan, kasih persembahan. Baru kita kasih makan semua orang. Tidak.
Tuhan tidak kasih perintah demikian. Apakah kamu mengasihi aku? Kasih makan domba-dombaku. Apakah kamu mengasihi aku? Pelihara domba-dombaku. Gak dikasih uangnya. Pelihara. Tidak dikasih, tapi kasih makan. Nah itu yang Tuhan mau. Mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Mengikuti setiap program-program dari Tuhan Yesus. Seorang Petrus yang biasanya tampil di depan, ya, gampang sekali ngomong ya, seperti itu. Sekarang dia harus taat, harus tunduk di bawah perintahnya Yesus. Dia harus tunggu waktunya. Jadi dia harus belajar, diajar lagi. Tuhan katakan kalian semua harus tinggal di Yerusalem sampai menerima kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, yaitu Roh Kudus yang baru memberikan kuasa kepadamu sehingga kamu dapat menjadi saksiku. Bisa mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus jadi saksi, menyaksikan kehidupan Yesus. Mengikuti Yesus menjadi saksi, menyaksikan ketika Yesus menderita, dia pun menderita. Bagaimana Yesus mengatasinya, bagaimana dia harus mengatasinya. Menjadi saksi. Bukan ketika saksi ketika engkau diberkati, maju saksi. Oh terima kasih Tuhan karena engkau sudah memberkati. Bukan bersaksi ketika mendapat berkat, bukan saksi ketika mendapat pekerjaan, saksi ketika disembuhkan. Bukan saksi itu. Menjadi saksi bagaimana engkau menyaksikan Kristus menderita, aku pun menderita. Nah itu menjadi saksi Kristus. Bagaimana di dalam penderitaan Kristus dia dimuliakan oleh Bapa. Itu menjadi saksi ketika kita tahan menghadapi penderitaan. Itu Bapa sedang memuliakan. Menjadi saksi. Melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi bukan hanya sekedar aku ikut engkau Tuhan. I will follow you. Wherever you go, I go. Ya. Wherever you go, I go. Ya. Belum tentu go, ya kan? Bisa-bisa go tempat lain, ya kan? Begitu tahu go-nya kok ke tempat yang menderita, oh gak usah deh, go yang lain aja, bisa begitu. Berarti tidak mengikuti Tuhan, tidak mengikuti semua kehendak Tuhan. Makanya tadi sebagai contoh, Rebecca dan Nasya, mereka bisa mengikuti saya jalan keliling kemana-mana, bisa. Gerakan saya begini diikuti, semuanya diikuti. Tapi belum tahu keinginan hati saya haus, saya pengen minum, dia gak bisa tahu. Karena mereka cuman mengikuti di luar. Nah untuk masuk dalam Yesus Kristus, baru kita bisa mengikutinya. You must follow me. Berarti harus masuk di dalam Yesus Kristus, baru bisa mengikuti setiap apa yang Tuhan Yesus maui. Bukan gerakannya saja. Bukan kegerakannya saja. Banyak orang juga mengikuti kegerakan. Tuh, benar kan? Manusia itu paling suka ngikutin orang. Ada musim tren, buka ini, buka bisnis ini, buka ini semuanya. Buka gereja, buka bisnis gereja semuanya. Penginjilan di sini semua ke sana. Ikut aja, ikut kegerakannya doang. Padahal dia belum tentu diperintahkan oleh Tuhan. Kegerakan itu diikuti, kegerakan Yesus diikuti semua. Tapi kehendak Yesus Kristus tidak bisa diikuti oleh orang yang asal gerak saja. Dia harus mau diam. Masuk di Yesus terhimpit, diam. Masuk di Yesus tidak ada ruang. Ketika kita mau masuk di dalam Yesus, ruang gerak kita sempit. Tapi kita justru bergerak leluasa karena di dalam Yesus Kristus. Amin. Orang tidak mau masuk dalam Yesus. Karena memang masuk di dalam Yesus itu ruang geraknya sempit. Tidak bisa kemana-mana. Sempit sekali ruang geraknya. Ini gak bisa, ini gak bisa. Karena di dalam Yesus harus taat.
harus mengikuti kehendak daripada Tuhan Yesus. Makanya banyak orang mengikut Yesus saja tetapi tidak mau masuk di dalam Yesus. Ini bedanya. Follower, tapi waktu seperti Petrus pertamanya follower, hanya pengikut. Makanya Tuhan tegaskan sekali lagi, you must follow me. Bukan di luar, tapi masuk di dalam aku dan mengikuti apa yang aku lakukan, apa yang aku kehendaki. Untuk bisa mengikuti Yesus, kita harus masuk di dalam Yesus, saudara. Masuk di dalam hatinya, masuk di dalam seluruh kehidupannya, masuk di dalam dia. Dan Yesus masuk di dalam kita. Barulah bisa melakukan, mengikuti apa saja yang dia kehendaki. Kita buka dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Daud adalah orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa aku telah menemukan seorang yang bernama Daud, yang berkenan di hatiku. Artinya berkenan di sini dia melakukan sesuai dengan kehendakku. Semua tujuanku, semua programku dia lakukan. Itu Daud. Makanya dia berkata di sini, Tuhan telah menemukan seorang yang berkenan di hatinya. Ya. Ini kesaksian daripada Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun taat kepada Bapa. Dia masuk di dalam Bapa, tinggal di dalam Bapa, dan Bapa di dalam dia. Maka Tuhan Yesus mampu melakukan segala kehendak Bapa, perintah Bapa. Dan kita ngambil contoh di sini, Daud. Daud adalah seorang raja, saudara pasti tahu semua, seorang raja. Raja yang menggantikan Saul, karena Saul tidak taat, karena Saul tidak mau mengikuti segala perintah daripada Tuhan Allah Bapa. Saul tidak mau mengikuti semua yang diperintahkan. Dia korupsi perintahnya, dia potong-potong perintahnya. Tetapi Daud selalu dia melakukan setiap perintah daripada Tuhan. Dia mengikuti. Ya, kita lihat tadi dikatakan bahwa aku telah menemukan seorang bernama Daud bin Isai yang berkenan di hatiku, yang melakukan, yang melaksanakan seluruh program di dalam hidupku, yang melakukan setiap program di dalam hatiku. Seperti tadi contoh, BK dan Nasya tidak bisa melakukan apa yang ada dalam hati saya. Mereka tidak bisa terus bergerak mengambil minum kemudian memberikan kepada saya, karena mereka tidak di dalam saya. Tetapi kalau mereka tinggal di dalam saya, di dalam sini, ya, dia tahu kalau saya lagi haus, maka dia akan ambil air. Nah, setiap orang yang berkenan kepada Bapa adalah orang yang mau tinggal di dalam Bapa, yang mau tinggal di dalam Yesus Kristus, tahu isi hati Tuhan Yesus, tahu kehendak Tuhan Yesus. Daud selalu mencari hadirat Tuhan. Daud selalu mencari wajah Tuhan. Daud selalu mencari kehendak Tuhan. Daud selalu mencari Tuhan maunya apa. Selalu dia mencari, dia cari
Tuhan kehendak-Mu apa, perintah-Mu apa, dicari. Dia mau mengikuti Tuhan, dia terus mau mengikutinya. Itu dia, makanya Tuhan berkata, aku menemukan seorang yang berkenan. Dan itu sebagai contoh. Yang mengikuti Tuhan, yang bisa berkata, I follow you Lord, itu mengikuti semuanya. Seluruh programnya, seluruh isi hatinya, kehendak hatinya yang di dalam itu dilakukan. Bukan kegerakannya saja yang dilakukan, tapi kemauannya, isi hatinya itu dilakukan. Nah, Daud ini melakukannya. Berbeda dengan Saul. Saul hanya melakukan kegerakan, tapi hati Tuhan tidak dilakukan. Hati Tuhan tidak disukakan. Tapi Daud selalu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Petrus pernah di level yang dimana dia tidak menyukakan hati Tuhan. Dia menyukakan hatinya sendiri, hidup sesukanya sendiri. Makanya Tuhan tegaskan lagi, kamu harus mengikuti aku. Berarti kamu harus masuk di dalamku. Ikuti setiap apa yang aku maui. Kita lihat apa sih yang dilakukan oleh Daud, apa yang dicari Daud, apa yang diperbuat oleh Daud di dalam Mazmur 27. Ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada hawa nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini yang dilakukan seorang yang berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan berkata, dia berkenan di hatiku, melakukan setiap program kehendakku. Karena Daud selalu mencari Tuhan, mengikuti Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Firman-Nya Tuhan itu diikuti terus. Dicari wajahnya Tuhan, diikuti. Bukan yang dicari adalah berkat-Nya, tapi wajahnya Tuhan yang dicari. Maka wajah-Mu ku cari. Firman Tuhan berkata, carilah wajahku. Nah, Daud mengikuti firman Tuhan dan Daud mencari wajah Tuhan. Setiap hari, setiap malam dia bergaul, berdoa, dia mencari wajah Tuhan. Bukan mencari berkat-Nya, bukan mencari pertolongannya saja, tapi dia mencari wajah Tuhan. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita mau mencari wajah Tuhan, terus menerus kita mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, itu adalah perkenanan Dia. Kalau kita mau terus cari sampai kita menemukan wajah-Nya, berarti wajah Tuhan, hadirnya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Berarti kita beroleh apa? Perkenanan daripada Tuhan. Dan itu melebihi dari segala pertolongan yang kita seru-serukan kepada Tuhan. Dan itu melebihi dari segala berkat yang kita cari. Wajah Tuhan itu adalah perkenanan. Jadi Daud ini mengejar apa? Hatinya Tuhan yang dia kejar. Daud ini mengikuti apa? Mengikuti hatinya Tuhan. Bukan mengikuti tangannya Tuhan saja bergerak sini dia ikuti. Tapi hatinya Tuhan dia ikuti. Bukan mengikuti berkatnya Tuhan, tapi hatinya Tuhan dia ikuti. Tuhan sukacita, dia ikuti sukacita.
Tuhan berduka cita, dia ikuti berduka cita. Tuhan bersorak-sorai, dia bersorak-sorai. Ketika dia tahu bahwa Tuhan menghendaki dia menghadapi masalah, dia harus mengikuti Tuhan. Dia juga menerima masalah itu karena Tuhan mau menghendaki dia menghadapi masalah itu. Dia terus mengikuti hatinya Tuhan, bukan mengikuti kegerakannya Tuhan. Ini yang dikatakan, you must follow me. Ikuti hatiku, ikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Daud berkenan. Satu, Tuhan menyampaikan di sini, aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, karena dia mengikuti seluruh programku, mengikuti setiap apa yang aku mau kerjakan, mau lakukan, mengikuti semuanya. Ketika di dalam waktu kita berdoa, ketika dia berdoa, dia mengikuti firman-Nya, cari wajahku. Saudara, kalau kita berdoa, saudara mencari apa? Mencari pertolongan Tuhan. Kebutuhan kita yang terbesar itu apa? Hadirnya dia, wajahnya dia. Itu adalah kebutuhan kita yang terbesar. Kebutuhan kita yang terbesar bukan butuh uang. Semua butuh uang, iya. Tapi ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, kalau kita ini cuma ngomong, aku butuh uang, aku butuh uang, aku butuh kesehatan, aku butuh ini. Bapa itu sudah tahu kalau kita butuh itu semua. Tapi Bapa ini kepingin dia melihat atau mendengar suara kita berkata, aku membutuhkan wajahmu Bapa. Aku membutuhkan wajahmu Yesus. Aku membutuhkan cintamu Yesus. Aku membutuhkan hatimu Yesus, itu yang aku cari. Itu yang aku ikuti. Dan itu menggetarkan hatinya dia. Dan itu merupakan suatu perkenanan daripada dia. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, ikuti hatinya Tuhan Yesus. Jangan ikuti hatimu sendiri. Jangan mengikuti keinginan hatimu. Keinginan hati kita tuh maunya kita tuh cepat-cepat. Cepat sembuh. Cepat beres persoalan. Cepat terlunasi semua hutang-hutang. Cepat semuanya, cepat. Mau cepat. Terus supaya bisa cepat tidur. Supaya bisa cepat istirahat. Semuanya mau cepat gitu kan. Doanya sampai juga cepet. Nah itu kalau orang sudah ngantuk doanya, cepet doa, cepet langsung. Doa selesai, amin. Kalian mau tidur, cepet. Semuanya dibikin cepet. Sampai ngomongnya juga sembarangan, asal ngomong aja doanya. Ya itu gak akan berguna doa seperti itu. Tapi ketika kita mau mengikuti Yesus, tidak bisa dikatakan, ayo Tuhan, cepet Tuhan. Loh, kita mengikuti Tuhan ya tergantung yang kita ikutin dong. Ya kan? Masa kita bisa berkata, cepet Tuhan. Gak bisa. Kalau kita mau mengikuti hati Tuhan, berarti kita harus mengikuti waktunya dia. Harus mengikuti timingnya dia, ketukannya dia. Bukan kita sendiri yang buat ketukan. Ayo Tuhan, cepet Tuhan. 1, 2, kita buat ketukan. Tapi harus mengikuti gerakan Tuhan. Kalau hari ini belum ditolong, ikuti lagi. Berdoa cari wajahnya. Besok belum tolong, ikuti lagi. Terus sampai dia selesai. Sampai dia datang menampakkan wajahnya. Sampai dia hadir. Berkata, sekarang aku turunkan pertolonganku. Sekarang aku hadir. Karena aku tahu engkau mengikuti hatiku. Ini yang Tuhan cari, saudara. Juga kepada saya, juga kepada setiap saudara semua. Bagi Tuhan tidaklah sukar menolong kita semua. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia pencipta langit dan bumi. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong kita. Untuk memberkati kita, tidak sukar.
Tetapi Tuhan mau kita ini mengikuti hatinya, bukan mengikuti berkatnya. Tapi kita ini dikehendaki mengikuti keinginannya Dia. Tidak percayakah kamu kepadaku? Kalau hari ini tidak ditolong, tidak percayakah kita kepada Tuhan kalau Dia tetap memelihara kita? Mulai goyah, mulai khawatir, berarti kita tidak mengikuti Dia. Kita bukan di dalam waktu mengikutinya, kita di luar ketika mengikutinya. Tapi kalau di dalam, tahu. Dan untuk masuk di dalam itu butuh hubungan, habitual fellowship with the Holy Spirit. Amin. Supaya tahu bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Dia tetap akan memberkati, Dia akan tetap menolong. Tapi waktu pertolongan Tuhan bukan waktunya kita. Kita harus mengikuti kegerakan Dia. Kita harus mengikuti bukan kegerakan di luarnya. Kita harus mengikuti hatinya Dia, kemauannya Dia. Itu yang harus kita ikuti. You must follow me. Amin. Seperti Daud. Dia ada kebutuhan. Tapi dia mengikuti firman Tuhan adalah carilah wajahku. Itu yang nomor satu kebutuhan kita. Ketika kita berdoa, minta kehadirannya. Ketika kita berdoa, nomor satu kebutuhan kita adalah Engkau harus hadir. Engkau harus ketemu. Aku harus ketemu dengan wajahmu. Aku harus melihat wajahmu. Itu kebutuhanku. Setiap kali saya naik ke sini, Tuhan, Engkau harus hadir di setiap doa. Engkau harus hadir, Tuhan. Karena itu kebutuhan kami. Engkau hadir, itu yang terpenting. Orang banyak tidak bisa hadir, tapi kalau Engkau hadir, itu yang terpenting, Tuhan. Di dalam doamu sendiri di rumah, ingat, you must follow Him. You must follow Him. Mengikuti hatinya Tuhan. Nomor satu, cari wajah Tuhan. Amin. Minta Dia harus hadir. Harus hadir. Kalau Tuhan hadir, sampai engkau bisa menemukan wajahnya, sudah. Engkau mendapat perkenangan itu. Yaitu King's Favor. Yang sudah pernah kita bahas. Harus sampai ketemu wajahnya Raja. Maka engkau akan diangkatkan itu, tongkat emas itu. Jadi segala sesuatu permintaanmu akan diberikan semuanya. Amin. You must follow me. Kalian harus mengikuti Tuhan. Sekalipun masih muda, yang muda, mungkin yang sudah tua, tetap harus mengikutinya. Jangan tunggu nanti kalau sudah tua baru mengikutinya, anak muda. Oh, aku masih muda kok, belum seperti Ibu Elke kok. Saya masih bisa senang-senang dulu. Saya mau ngikuti isi hatiku aja, kesenanganku dulu. Tidak. Justru selama kalian masih muda, ikutin Tuhan. Seperti Daud ketika dia masih muda, dia tetap terus mengikuti Tuhan. Makanya dia mengenal isi hati Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin.